Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, NIM 2407127274. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang diberikan oleh Bu Dila, tugas untuk membuat video tentang judul pengukuran tahanan pentanahan dengan mata kuliah pengukuran listrik. Kita masuk ke slide selanjutnya. Apa itu pentanahan? Pentanahan adalah membuat sambungan baik disengaja ataupun tidak disengaja antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah. Sambungan tersebut harus memiliki tahanan tanah yang rendah atau low impedance untuk menghasilkan gelombang listrik transient voltage. Pentanahan memastikan bahwa sambungan yang dibuat secara sengaja ke tanah berfungsi. Jika sambungan tersebut tidak berfungsi, maka sistem akan gagal. Pentanahan juga bisa disebut dengan grounding, sistem yang menghubungkan antara bagian tertentu dari instalasi listrik dan dengan bumi melalui elektroda pertanahan. Selanjutnya masuk ke slide. Mengapa perlu pertahanan tanah? Mengapa perlu pentanahan? Untuk melindungi manusia dari peralatan dari sentakan listrik atau transient voltage yang berasal dari electrical faults, breaker atau ETC, sambaran petir, radio frekuensi, static discharger. Perlindungan manusia. Perlindungan manusia dapat mengurangi risiko sengal listrik saat terjadi kebocoran arus. Perlindungan peralatan mencegah kerusakan transformator, motor, panel, komputer, dan perangkat elektronik. Sistem perlindungan yaitu menjaga kendaraan sistem tenaga listrik dan mengurangi kegangguan operasi. Perlindungan dari petir, maksudnya menyalurkan energi petir ke tanah sehingga tidak merusak bangunan maupun peralatan yang dapat rusak oleh sambaran petir tersebut. Selanjutnya masuk ke mengapa perlu pentanahan, yaitu estimate. Setidaknya 15% masalah kualitas daya berhubungan dengan pentanahan, misalnya harmonik, power factor, dan lain-lain. Sambaran petir pada peralatan dengan sistem pentanahan yang buruk akan menghasilkan jutaan rupiah peralatan yang akan berimbas pada hasil produksi setiap tahun. Dengan melakukan pengujian atau pengukuran tahanan pentanahan akan membantu mencegah situasi berbahaya yang mungkin terjadi. Contohnya seperti arus gangguan sulit mengalir ke tanah, MCB atau circuit breaker terlambat bekerja, tegangan sentuh meningkat, risiko kebakaran meningkat, kerusakan peralatan elektronik lebih sering terjadi. Sistem proteksi menjadi tidak efektif. Selanjutnya masuk ke slide. Perlu pengukuran pentahanan tanah secara rutin? Ya, seiring berjalannya waktu, tanah korosif yang mengandung kelembaban tinggi, kandungan garam yang tinggi, dan suhu tinggi dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan pada batang tembaga. Jadi perlu pengukuran tanah secara berkala, minimal setahun sekali. Jika terjadi peningkatan nilai resistansi di atas 20%, teknisi harus memperbaikinya dengan menambah batang tembaga atau menggantinya. Nilai tahanan tanah dapat berubah akibat yaitu oleh faktor lingkungan. Contohnya seperti perubahan musim, kelembapan tanah, curah hujan, dan juga dapat dipengaruhi oleh faktor kimia. Contohnya seperti kandungan garam, korosi elektroda, faktor fisiknya seperti keretakan tanah, pemadatan tanah, kerusakan sambungan konduktor. Selanjutnya masuk ke standar nilai resistansi pentanahan. Idealnya, nilai resistansi pentanahan adalah 0 ohm 0 ohm. NFPA atau IEE mempunyai standar untuk nilai resistansi pentanahan adalah 5,0 ohm atau kurang. UIL mempunyai standar untuk menilai resistansi pentanahan 5,0 ohm atau kurang. Nilai idealnya itu 0 ohm. Standar umumnya
Instalasi umum nilai maksimumnya kecil sama dengan 5 ohm. Sistem telekomunikasi kecil sama dengan 2 ohm. Gardu induknya kecil sama dengan 1 ohm. Sistem proteksi petir kecil sama dengan 10 ohm. Standar Indonesia-nya PUIL merekomendasikan tahanan-pertahanan serendah mungkin atau umumnya kecil sama dengan 5 ohm. Selanjutnya masuk ke slide apa yang mempengaruhi resistansi pertanahan. Yang pertama yaitu panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke tanah. Yang kedua, diameter elektroda pentanahan. Yang ketiga, jumlah elektroda pentanahan. Yang keempat, desain sistem pentanahan. Dan juga faktor yang mempengaruhi tahanan pentanahan yaitu yang pertama, resistivitas tanah. Semakin kecil resistivitas, maka tanah semakin baik groundingnya. Yang kedua, kedalaman elektroda. Semakin dalam elektroda ditanam, umumnya tahanan semakin kecil. Yang ketiga, diameter elektroda. Diameter yang lebih besar sedikit menurunkan tanahan. Yang keempat, jumlah elektroda. Pengukuran beberapa batang elektroda dapat memperkecil tahanan total. Yang kelima, desain sistem. Fungsinya konfigurasi mesh atau grid biasanya lebih baik dibanding satu batang tunggal. Bagaimanalah cara koneksi ke tanah? Cara koneksinya ke tanah yaitu ini kabel arus ini disambungkan ke besi yang akan kita tancapkan ke tanah. Ini yang disebut dengan ground conductor. Lalu ini koneksinya, connection between the ground conductor and the ground electroda. Nah, nanti di sini ditancapkan besinya ke tanah, nanti dialirkan melalui kabel ini, nanti akan diukur oleh alat yang dapat mengukur arus pentanahan tersebut. Selanjutnya masuk ke slide tipe sistem pentanahan. Satu batang elektroda. Ini disebut elektroda ya teman-teman. Itu proteksi petir pada bangunan sederhana, backup untuk grounding utilitas. Ini gambarnya. Ini disebut elektroda plat, efektif untuk daerah berbatu. Ini disebut dengan sekelompok elektroda. Ini bisa kita lihat banyak batang-batang elektroda di sini ditancapkan. Proteksi petir pada bangunan besar dan daerah substation atau BTS. Ini adalah gambar elektroda mesh digunakan pada bangunan besar seperti gardu induk. Selanjutnya masuk ke slide pengukuran pentanahan atau metode resistivity. Tujuan pengukuran dengan metode resistansi adalah untuk menghitung efektivitas material tanah atau untuk mengalirkan arus di mana pentanahan akan dipasang. Nilai pengukuran resistansi tanah akan menentukan desain sistem pentanahan. Dari hasil pengukuran, nilai resistansi RE, resistivity tanah, dapat dihitung dengan rumus PE sama dengan 2Pi dikali A dikali RE. Yang dimana PE ini adalah nilai resistivity tanah dalam satuan ohm ohm atau meter. RE nilai resistansi yang diukur atau dalam satuan ohm. A sama dengan jarak probe atau M. Atau metode yang umum digunakan yaitu metode resistivity atau 4-point method. Yang kedua yaitu metode valve of potential, selanjutnya metode Stokes, selanjutnya metode selektif atau measurement. Masing-masing memiliki fungsi dan kondisi penggunaan yang berbeda.
Selanjutnya masuk ke contoh soal metode resistivity. Anda berencana untuk memasang elektroda pentanahan sepanjang 3 meter sebagai bagian dari sistem pentanahan untuk mengukur tahanan jenis tanah soil resistivity pada kedalaman tersebut digunakan metode 4 titik atau 4 point method dengan jarak antar kedua elektroda diuji sepanjang 9 meter. Alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar 85 ohm. Berapakah besarnya tahanan tanah di titik tersebut? Nah, kita juga menggunakan rumus yang tadi dibilang ya. Selanjutnya pengukuran pentanahan atau metode valve of potential. Terminal E pada alat diukur dihubungkan elektroda pentanahan. Ya, di sini ya. Ini elektroda yang tadi kita bahas. Selanjutnya elektroda bantu atau P2 ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter, 80 feet dari elektroda yang dites. Ini dia yang dimaksud ya. Selanjutnya elektroda bantu atau C2 ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter, sekitar 50 meter dari elektroda yang dites. Nah, di sini dia ada jarak ya, dari sini dari elektroda tadi jarak ke elektroda bantu ya. Ini elektroda utama ya. Tujuan pengukuran dengan metode resistansi adalah untuk menghitung resistansi sistem pentanahan. Alat ini dibandingkan tegangan pada kumparan tegangan atau terminal P dan E dengan arus yang mengalir pada kumparan arus terminal C dan E sehingga diperoleh nilai sistem pentanahan RPE sama dengan V per I. Selanjutnya pengukuran pentanahan dengan metode Stackless. The Stackless method menghilangkan pengukuran elektroda bantu. Elektroda bantu diganti oleh dua buah klem. Klem yang pertama membangkitkan tegangan pada konduktor pentanahan. Klem yang kedua mengukur arus yang mengalir mengalir karena adanya tegangan. Ini dia. Ini klem yang pertama. Ini klem yang kedua. Prinsip kerja dari metode ini menggunakan dua klem tenaga elektroda bantu. Kelebihannya lebih cepat, tidak perlu menancapkan elektroda. Kekurangannya tidak cocok untuk semua jenis ground. Nah, ini dia contoh penerapannya dari apa tadi? Dari metode Stackless tadi. Ini groundnya, ini elektroda tadi yang diucapkan ada 5 yang akan mengalirkan arus, dan ini klem 1 dan klem 2 tadi masuk ke sini, dialirkan ke tiang ini. Selanjutnya masuk ke slide pengukuran pentanahan metode selektif measurement. Klem arus digunakan untuk mengisolasi injeksi tes arus pada elektroda. Bentangannya, elektroda pentanahan dapat diukur atau dites tanpa mematikan daya. Selanjutnya multiple elektroda dapat diukur dengan cepat dan sederhana. Ini dia. Ini elektroda ditancapkan. Ini elektroda bantu. Ini probe, ini out elektroda. Ini elektroda under test. Nanti akan diukur di ukuran ini berapa besar pentanahan. Ini contoh penerapannya yang lebih ke dunia nyata ya. Selanjutnya masuk kesimpulan.
Pentanahan merupakan sistem penting untuk keselamatan manusia dan peralatan listrik. Nilai tahanan, pentanahan yang kecil menunjukkan sistem grounding yang baik. Standar umum nilai tahanan pentanahan adalah kecil sama dengan 5 ohm. Kondisi tanah sangat mempengaruhi kesimpulan pentanahan. Metode pengukuran umum digunakan adalah resistivity, valve of potential, stateless, dan selective measurement. Ukuran rutin diperlukan untuk memastikan sistem grounding tetap efektif. Pernyataannya, semakin kecil nilai tahanan pentanahan, semakin baik kemampuan sistem dalam menyalurkan arus gangguan ke tanah. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada salah yang kata itu murni dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin kalau ada yang salah kata atau salah ucap, aku minta maaf. Aku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.